Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana
wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini masih melekat di dada kita masing-masing. Kita buktikan keimanan dan keislaman kita dengan melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini. Tentunya dengan suatu harapan, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan dan ibadah yang sedang kita lakukan di siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiat tabiinnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tak lupa khatib berwasiat, khususnya bagi diri khatib sendiri umumnya, mengingatkan dan mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah merupakan bekal yang paling berharga ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu diingatkan oleh Allah dalam sebuah pesannya di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kamu sekalian karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsuma kunta wa asfi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang jahat, yang jelek, yang kotor dengan yang baik, karena itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa hari ke belakang kita disibukkan dengan kegiatan pesta demokrasi yang merupakan hajatan tahunan negara kita, di mana dilaksanakan 5 tahun sekali. Semua orang melakukan hal itu, bahkan sebelumnya dipersiapkan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam agenda, sehingga barangkali tidak menutup kemungkinan di antara kita semuanya itu ada yang suka A, ada yang suka B, ada yang suka C, dan semuanya itu tidak bisa dipaksakan. Barangkali mungkin ada terbersit di dalam hati itu rasa dendam, rasa benci, rasa hasud, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa hari yang lalu kita lakukan barangkali. Tetapi kita jangan sampai terlena, hanya sampai bergulat di situ saja. Tinggalkanlah semuanya itu. Kembalilah kita, bagaimana cara kita supaya bisa merawat kesatuan dan persatuan, supaya bisa kita hidup rukun dan damai, apalagi di antara sesama umat Islam, bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa di antara kita semuanya, di antara saudara-saudara muslim, mukmin itu adalah saudara di antara kita semuanya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, itu bukan tidak penting, tetapi ada yang lebih penting dari itu. Sejak bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi di bulan kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, sekarang adalah tanggal 13. Esok hari barangkali yang biasa melakukan nisfu Sya'ban adalah malam ke-15. Apa yang harus kita lakukan, ataupun kenapa ada di antara sebagian kita melakukan itu? Apakah ada keistimewaan bulan Sya'ban?
Di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang Allah berikan kepada kita semuanya, kesempatan untuk menyongsong ataupun melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, keistimewaannya itu adalah dikabulkannya setiap doa hamba yang bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sehingga kita tak henti-hentinya selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Minimal setiap habis salat fardu kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada harapan, keinginan, cita-cita, impian kita semuanya tentunya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Yang selanjutnya, keistimewaan apa saja yang kita bisa dapatkan di bulan Sya'ban ini? Tentunya adalah merupakan bulan laporan amal kebaikan manusia, di mana pada malam nisfu Sya'ban itu ditutuplah amal kebaikan hamba Allah setahun ke belakang, dan diangkatlah amal setiap kebaikan hambanya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah malam yang penuh ampunan. Oleh karena itu perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia di dunia ini yang tidak terlepas dari salah, dosa, khilaf. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya, memberikan contoh kepada kita semuanya, tidak kurang dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali Rasulullah membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang sudah maksum, yang sudah dijamin tempatnya surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih tetap memberikan contoh kepada kita semuanya, masih tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal seperti itu, padahal engkau sudah dijamin untuk bisa masuk surga, untuk disediakan surga yang sangat indah, yang sangat hebat, luar biasa, tempat yang sangat istimewa, tetapi engkau masih mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tidakkah aku ingin dikategorikan sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian amalan apa yang harus ataupun yang bisa kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban? Yang biasa kita melakukan biasanya membaca surat Yasin 3 kali. Surat Yasin yang pertama niatkan supaya kita diberikan umur yang panjang serta diberikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan di dalam hati supaya dijaga, dilindungi dari berbagai macam mara bahaya, ujian, cobaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, niatkan di dalam hati, setiap orang pasti ingin di akhir hidupnya, ending di akhir hidupnya itu adalah ingin husnul khotimah. Niatkan supaya kita mendapatkan husnul khotimah ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka min husnul khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya husnul khotimah, baik di akhirnya. Kemudian yang selanjutnya hadirin yang berbahagia, jangan lupa perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah agar hati kita bersih, agar jiwa kita bersih, agar diri kita benar-benar sudah mempersiapkan diri ketika datang bulan Ramadan kita sudah siap. Kemudian yang selanjutnya, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan datangnya bulan Sya'ban berarti sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan, dan itu adalah merupakan bulan yang sangat istimewa dan bulan yang didambakan, yang diharapkan oleh setiap umat Islam
oleh setiap orang mukmin yang mengaku dirinya beriman dan ketika bertemu dengan bulan Ramadan merasa bangga, merasa bahagia, sehingga doa dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan, sampai ke bulan Ramadan, yaitu ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Kenapa kita mengharapkan ingin bertemu dengan bulan Ramadan? Pertama, karena bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah, di mana ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan setiap orang yang bersedekah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang melakukan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau diri kita mengaku sebagai seorang mukmin ketika bertemu dengan bulan Ramadan, insyaallah merasa bahagia. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk tidak tersentuh oleh api neraka. Kemudian yang selainnya hadirin yang berbahagia, karena di bulan Ramadan itu ada yang namanya salatut tarawih, ada yang namanya salat tarawih, artinya salat qiyamul Ramadan yang dilaksanakan di malam hari. Ada yang melaksanakan setelah habis Isya, ada yang tidur terlebih dahulu baru bangun di malam hari. Tetapi kebanyakan kita barangkali melaksanakannya habis sholat Isya, melaksanakan sholat tarawih. Kita mencari di bulan ataupun di luar bulan Ramadan tidak akan menemukan yang namanya sholat tarawih. Oleh karena itu momentum yang sangat baik yang Allah suguhkan berikan kepada kita semuanya, manfaatkanlah. Karena kita lihat saudara-saudara kita barangkali berdoa dari bulan Rajab ataupun dari bulan-bulan sebelumnya ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi Allah berkehendak lain, Allah memanggilnya terlebih dahulu sehingga tidak sampai ke bulan Ramadan. Makanya perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita disampaikan pada bulan yang penuh barokah ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu persiapan bagi diri kita semuanya, kuatkanlah keimanan di dalam hati kita, kuatkan keislaman di dalam hati kita, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita pas begitu bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang ada di antara orang pas begitu ditanya, senang gak bertemu dengan bulan Ramadan? Alhamdulillah, senang aku bertemu dengan bulan Ramadan. Baru 1 hari, 2 hari, 3 hari udah lebaran. Artinya mentalitas keimanannya tidak siap untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Padahal ketika ditanya, apakah kau puasa? Puasa, lapar. Pasti yang namanya orang berpuasa itu pasti lapar. Tidak ada orang yang berpuasa tidak lapar. Tidak ada orang yang berpuasa tidak haus. Pasti lapar, haus, dan lain sebagainya di bulan puasa itu. Oleh karena itu, kenapa kita mampu menahan sejak dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari? Karena keimanan sudah menancap dalam hati kita, sudah kuat di dalam hati kita. Karena yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini saya berpesan kepada diri saya sendiri selaku khatib. Saya mengajak pada jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut, menyongsong bulan suci Ramadan yang penuh berkah, di mana di antara 12 bulan Allah ciptakan itu ada 1 bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang bagi kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena satu tujuan kita ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjadi orang-orang yang husnul khotimah, ingin yang banyak kebaikan-kebaikan. Maka dunia majra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat investasi kebaikan untuk negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin
wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kita punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, gantungkanlah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan memenuhi segala hajat hambanya manakala hambanya itu berdoa meminta kepadanya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar.